mengatakan Siti Mutmainah, Firdan Fariha, Tasya Syofa, Lailatul Ma'arifah, dan saya Fadila Musafatul Husna. Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran virtual PAI dengan menerapkan teori pembelajaran behavioristik. Apa sih teori pembelajaran behavioristik itu? Teori belajar behavioristik merupakan teori yang lebih menekankan perubahan tingkah laku terhadap peserta didik. Teori ini berpandangan tentang belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dan interaksi antara stimulus dan respon. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Langkah-langkah pengaplikasian teori behavioristik ini adalah yang pertama, menentukan tujuan-tujuan instruksional. Yang kedua, menganalisa lingkungan kelas yang ada saat ini termasuk mengidentifikasi entry behavior mahasiswa. Yang ketiga, menentukan materi pelajaran atau pokok bahasan. Yang keempat, memecah materi pelajaran menjadi subpokok bahasan. Yang kelima, menyajikan materi pelajaran. Yang keenam, memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, dan tugas-tugas. Yang ketujuh, mengamati dan mengaji respon yang diberikan. Yang kedelapan, memberikan penguatan, bisa berupa kesimpulan dalam pendidikan agama Islam. Teori belajar behavioristik sangat cocok untuk direalisasikan, karena dengan adanya teori ini dapat dimanfaatkan untuk memudahkan pendidik atau guru dan peserta didik atau siswa dalam proses pembelajaran, utamanya pembelajaran PAI. Menurut teori behavioristik, dalam proses belajar terdapat rangsangan atau stimulus dan tanggapan atau respon yang mempunyai unsur-unsur seperti dorongan atau tekanan, rangsangan atau stimulus, respon atau tanggapan, dan pengetahuan atau reinforcement. Berikut ini video tentang pembelajaran virtual PAI berbasis teori behavioristik. Siswa bersiap-siap untuk mengikuti pembelajaran. Dilanjut dengan guru memberikan salam dan sapaan kepada siswa serta mengecek kehadiran siswa sebagai pembuka pembelajaran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat Bu. Oke anak-anak, sebelum pelajaran hari kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa kita mulai. Oke, kita sudah selesai berdoa. Dan sekarang kita kalian cek temannya di sebelah atau kanan-kanannya siapa yang kira-kira masuk. Masuk semua Bu. Semuanya. Masuk semua Bu. Oke, semua ya. Iya. Alhamdulillah. Mengulas kembali materi minggu lalu guna mengetahui pencapaian tujuan dan pemahaman materi, juga mengasah daya ingat peserta didik. Sekarang sebelum kita mulai materi dari hari ini, aku mau tanya sama kamu semua. Masih ingat pelajaran yang bulan? Masih Bu. Masih Bu. Ayo tentang apa? Tentang Tasawuf. Iya, betul sekali tasawuf. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya Bu. Ya. Apa Firda? Tentang tasawuf. Tentang tasawuf. Pengertian dari tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Ya, bagus sekali Firda, masih ingat ya. Tepuk tangan untuk Firda ya. Guru memulai pembelajaran dengan menentukan materi yang akan dipelajari. Oke anak-anak, kalau minggu lalu kita kan mempelajari tentang bab tasawuf ya. Hari ini kita akan belajar tentang
Siapa yang belum mempelajari? Sudah dipelajari semua kan? Sudah, Bu. Oke, silakan kembali ya. Kita bahas. Kemudian guru mulai menjelaskan materi yang akan dibahas dan siswa menyimak dengan baik. Oke, mari kita mulai materi hari ini ya. Jangan akhlak pergaulan remaja. Apa sih remaja itu dan siapa sih remaja itu? Remaja adalah kelompok dari manusia yang baru tumbuh dari masa kanak-kanak ke masa yang dewasa. Berapa usianya? Yaitu antara memberikan nyaman untuk bertanya dan membentuk karakter yang bertanggung jawab dan menjadikan diri kegagalan di masa depannya. Lalu perilaku tercelah dalam pergaulan remaja itu, yang pertama kita harus bisa melakukan hal-hal yang positif itu dihindari saja. Yang kedua, meningkatkan kadar iman dan amal soleh dengan meningkatkan kualitas ibadah kita dengan sholat, mengaji, dan mengikuti kajian-kajian yang bersifat positif. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Setelah guru menjelaskan materi, kemudian guru memberikan siswa kesempatan untuk bertanya dan juga memberikan pertanyaan kepada siswa. Oke, anak-anak, itu penjelasan dari materi hari ini dari Ibu ya. Apakah ada yang belum paham atau ada yang ditanyakan? Oke anak-anak, sebelum kalian bertanya, saya punya satu pertanyaan ya. Kan sekarang kan sering sekali ya terjadi tawuran antar pelajar yang bisa disaksikan melalui media massa. Apa saja yang terjadi akar permasalahan sehingga sering terjadi peristiwa seperti itu? Dan apa yang seharusnya dilakukan oleh para remaja jika kalian melihat teman-teman kalian terlibat tawuran tersebut? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya mau jawab. Ya, silakan Bunda. Ini pendapat saya, Bu. Menurut saya, penyebab tawuran itu kan biasanya siswa di sekolah itu ada geng, membentuk geng. Dan ada salah satu anggota di geng tersebut mempunyai masalah dengan siswa di sekolah lain. Dan kedua siswa yang punya masalah tersebut mengajak masing-masing gengnya untuk saling menyerang dan terjadilah tawuran. Dan sebaiknya siswa yang mengetahui tersebut segera menghubungi pihak sekolah masing-masing dan segera melapor agar bisa dihentikan dan bisa tidak terjadi. Misalnya bisa memanggil wali murid siswa yang terlibat tawuran tersebut ke sekolah. Itu pendapat saya. Oke, baik sekali ya jawaban dari Mbak Bunda. Oke, apakah sudah ada yang mau bertanya? Saya Bu mau bertanya. Oke, selanjutnya. Oke, silakan. Kan tadi sudah dijelaskan ya Bu ya kenakalan tentang remaja sekarang. Bagaimana cara kita menghindari agar tidak mudah terpengaruh berperilaku buruk? Baik, oke Mbak Tasya ya tadi ya yang bertanya ya. Baik sekali ya pertanyaannya. Tadi pertanyaannya kurang lebih begini ya. Bagaimana sih cara kita menghindari pengaruh buruk dari lingkungan atau dari teman-teman kita? Oke, jawabannya seperti yang sudah Ibu jelaskan di materi tadi bab cara menghindari perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Bagaimana sih? Yang pertama, meningkatkan kualitas akhlak dan keimanan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan sholat 5 waktu secara teratur ya. Yang kedua, kita mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat, yang baik untuk menguatkan keimanan kita. Bisa dari YouTube, bisa dari Instagram, atau kita datang langsung ke tempat kajian-kajian tersebut ya. Yang selanjutnya,
kita juga harus selektif nih dalam memilih teman. Ketika kita mempunyai teman yang kurang baik dalam berperilaku, alangkah baiknya kita beritahu bahwa perbuatan tersebut itu tidak baik. Dan jika teman kita masih tetap melakukan perbuatan tidak baik tersebut dan tidak mendengarkan kita, sebaiknya kita jauhi dulu ya teman-teman. Kenapa kita jauhi? Karena teman itu membawa pengaruh besar terhadap pergaulan kita. Karena remaja kan masih labil ya, ikut sana ikut sini. Jadi teman itu sangat berpengaruh besar dalam menentukan pergaulan kita, pergaulan yang baik atau pergaulan yang buruk. Nah, gitu ya Mbak Tasya ya jawaban dari saya. Bagaimana? Sudah paham dengan jawaban saya? Ya Bu, terima kasih. Setelah siswa bertanya dan guru menjawab, memasuki akhir pembelajaran, guru memberikan evaluasi dengan memberikan kesimpulan dari materi yang telah dibahas. Setelah kita mempelajari materi tentang pergaulan remaja, hari ini apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Saya akan memberikan kesimpulannya ya. Yang pertama, dan Islam itu memberi petunjuk bahwa antara yang dilarang itu diperbolehkan sampai pada batas tidak membuka peluang terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan ya. Tidak lupa guru memberikan tugas untuk pertemuan minggu depan. Oke anak-anak, untuk tugas depan kalian cukup mempelajari bab selanjutnya yang akan kita bahas untuk materi minggu depan ya. Tolong kalian untuk merangkum dengan membuat PowerPoint dari materi yang akan kita bahas selanjutnya. Bagaimana teman-teman? Ya Bu, siap. Baik. Siap. Guru memberikan semangat kepada siswa dan mengakhiri pembelajaran. Cukup sekian ya materi kita hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya teman-teman ya. Iya Bu. Oke, tetap semangat teman-teman. Kita cukupkan dulu ya pelajaran hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah video kami tentang teori pembelajaran behavioristik. Semoga suka. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.